Pada 20 tahun yang lalu, umat manusia dilanda oleh virus misterius di saat revolusi industri mulai berkembang pesat. Setiap orang yang terkena virus itu akan berubah menjadi zombie ganas yang memangsa manusia lainnya untuk memuaskan nafsu makan mereka. Dan mereka disebut sebagai kabane. Satu-satunya cara membunuh kabane adalah dengan menghancurkan jantung mereka yang dilindungi oleh cangkang baja yang sangat keras. Tapi jika tergigit oleh salah satu kabane, korbannya akan berubah menjadi salah satu seperti mereka. Berpindah menuju stasiun Aragane di masa kini, sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok tinggi untuk berlindung dari para kabane. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Ikoma yang bekerja sebagai mekanik yang sangat terampil. Di saat sedang bekerja seperti biasanya, putri dari pemimpin kota itu yang bernama Ayame tiba-tiba datang ke bengkel tempat kerjanya untuk memperbaiki senapan milik ayahnya yang sedikit bermasalah. Di saat Ikoma sedang memeriksanya, seseorang tiba-tiba memberitahukan bahwa sebuah kereta yang disebut sebagai benteng besi akan segera memasuki kota mereka. Hal itu lantas menimbulkan sedikit pertanyaan, karena benteng besi dijadwalkan baru akan datang besok. Ternyata, kereta itu berasal dari stasiun Hayatano yang kini telah dikuasai oleh para kabane. Setiap penumpang yang ada di dalam kereta itu lalu diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada dari mereka yang terkena gigitan atau terjangkit virus kabane. Ikoma bersama para pekerja lainnya juga melakukan tugasnya untuk membersihkan kereta tersebut. Bertepatan dengan itu, seorang gadis bernama Mumei tiba-tiba keluar dari kereta itu dengan sangat santai. Di saat salah satu pekerja hendak memeriksanya, gadis itu malah memperingatkannya untuk tidak menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Ternyata, dia adalah tamu kehormatan dari pemimpin kota ini. Dirinya pun dibiarkan pergi tanpa dilakukan pemeriksaan sama sekali. Kemudian secara tiba-tiba, seorang pria keluar dari dalam kereta itu dan berteriak secara histeris, serta mengaku kalau dirinya adalah seorang manusia. Namun, para ksatria yang berjaga tetap mengarahkan senapan padanya. Ikoma yang melihat itu lantas meminta mereka untuk mendengarkan pria itu dan memeriksanya terlebih dahulu. Akan tetapi, dirinya malah dihajar oleh mereka. Di saat pria itu hendak melarikan diri, mereka kemudian langsung menghujaninya dengan tembakan senjata yang seketika membuatnya tewas di saat itu juga. Hal itu lantas membuat Ikoma sangat marah, karena kematian pria itu membuktikan kalau dia adalah seorang manusia. Melihat sikap perilaku Ikoma, ayah Ayame pun memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Ikoma ke dalam penjara. Di malam harinya, Mumei yang sedang berjalan-jalan tak sengaja bertemu dengan Ikoma yang terkurung di sebuah penjara. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta kembali datang dan akan masuk ke dalam kota. Para penjaga kemudian mulai membuka gerbang untuk membiarkannya masuk. Namun betapa terkejutnya mereka di saat melihat kereta itu sudah dipenuhi oleh para kabane. Dengan sangat panik, mereka kemudian berusaha menutup kembali gerbang tersebut. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat. Kereta itu sudah terlalu dekat dan akhirnya menabrak gerbang tersebut. Para kabane yang ada di dalam kereta itu lalu segera menyebar dan menyerang semua orang yang ada di dalam kota, yang kemudian membuat semua orang sangat ketakutan dan berhamburan mencari perlindungan. Ikoma yang melihat itu juga tak tinggal diam. Setelah berhasil meloloskan diri, ia segera berlari secepat mungkin menuju bengkelnya untuk mengambil senapan penembus yang selama ini sedang dikembangkannya. Di lain sisi, ayah Ayame memutuskan untuk pergi memeriksa kereta besi yang kemarin memasuki kota. Ia lantas meminta Ayame untuk menunggu tanda darinya sampai kereta tersebut sudah siap digunakan untuk meninggalkan kota. Ketika sampai di bengkelnya, Ikoma lalu menyayat tangannya untuk memancing kabane datang padanya. Ia sangat yakin kalau senjata buatannya pasti bisa membunuh kabane dalam sekali tembakan. Secara tiba-tiba, salah satu kabane menerjangnya dari atas dan hendak memangsanya. Di saat itu juga, Ikoma kemudian mengarahkan senjatanya ke jantung makhluk itu dan langsung menembaknya. Tembakannya pun berhasil menembus jantung makhluk itu dan membuatnya tewas seketika.
yang mana itu membuat Ikoma sangat senang dan juga kegirangan. Akan tetapi, ia seketika terdiam di saat menyadari kalau tangannya sudah tergigit. Tidak mau pasrah begitu saja, ia lalu mengikat lengannya untuk mencegah virus tersebut sampai ke otaknya. Kemudian menjalankan sebuah mesin yang perlahan menjerat lehernya dengan sangat kuat. Dan secara mengejutkan, virus yang tadinya sudah menyebar tiba-tiba menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, teman baik Ikoma yang bernama Takumi datang ke tempat itu untuk memeriksa keadaannya. Ia pun sangat terkejut di saat mengetahui kalau Ikoma sudah tergigit. Tapi Ikoma langsung memberitahukan kalau dirinya kini baik-baik saja. Sementara itu, Ayame bersama para warga masih menunggu kabar dari sang ayah untuk pergi menuju kereta besi. Beberapa dari mereka pun sudah tak sabar lagi dan memaksa untuk segera pergi. Di tengah ketegangan itu, Mume tiba-tiba mendatangi mereka. Ia kemudian memancing para kabane yang mengepung mereka untuk menjauhi tempat itu. Tidak hanya itu, Mume juga membunuh para kabane itu satu persatu. Para warga yang selamat kemudian menggunakan kesempatan itu untuk segera pergi menuju kereta besi. Ayame pun tak punya pilihan lagi selain ikut bersama mereka menuju ke sana. Sesampainya di sana, Ikoma dan Takumi langsung dihadang oleh pengawal Ayame yang bernama Kurusu untuk dilakukan pemeriksaan. Untungnya, Mume juga sampai di tempat itu dan langsung menjelaskan kalau Ikoma bukan kabane. Ayame lalu mulai menyalakan mesin kereta itu menggunakan kunci utama yang ada padanya. Pada waktu yang bersamaan, para kabane mulai berdatangan menyerbu kereta tersebut. Salah satu dari mereka bahkan berhasil masuk ke dalam. Tapi Ikoma dengan cepat langsung membunuhnya. Alih-alih berterima kasih, orang-orang yang ada di dalam kereta itu malah sangat ketakutan di saat melihat virus kabane yang masih ada di dalam tubuh Ikoma. Ikoma lantas berusaha menjelaskan kalau dirinya masih sadar dan baik-baik saja. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkan penjelasannya. Kurusu yang baru saja sampai di tempat itu kemudian langsung menembak Ikoma hingga membuatnya terjatuh dari kereta. Sementara itu, Ayame sangat syok di saat mendapati sang ayah yang telah berubah menjadi kabane. Di saat hendak keluar melewati gerbang kota, mereka mendapat suatu masalah, di mana tuas yang menghubungkan jembatan ke rel utama tak bisa digerakkan. Selain itu, kabane yang terus menerjang kereta juga membuat tangki perbekalan air mengalami kebocoran, dan jika air itu sampai habis, kereta tidak akan bisa dijalankan lagi. Di saat mereka semua kebingungan, terlihat Ikoma yang masih terus berjuang sekuat tenaga melawan para kabane yang mendekati kereta. Ayame lalu menyarankan agar mereka segera membantunya. Tapi Kurusu langsung menolak hal itu, karena keselamatan mereka akan terancam jika pintu sampai dibuka. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ikoma lalu mendorong tuas untuk menurunkan jembatan tersebut. Dengan demikian, kereta akhirnya bisa berjalan kembali dan perlahan mulai meninggalkan kota. Sementara Ikoma hanya bisa pasrah menyadari bahwa dirinya akan ditinggalkan. Takumi lalu menjatuhkan sebuah tali derek untuk membawa Ikoma ikut bersama mereka. Tapi ia langsung dihentikan oleh yang lainnya. Akan tetapi, Mume datang dan langsung mengaitkan tali derek itu pada Ikoma. Takumi kemudian dengan cepat langsung menarik Ikoma ke dalam kereta. Kembalinya Ikoma ke dalam kereta lantas mendapat pertentangan dari Kurusu. Mume lalu menjelaskan kalau Ikoma saat ini bukanlah manusia ataupun kabane, seraya memperlihatkan virus kabane yang ada di punggungnya. Mume mengatakan kalau dirinya dan Ikoma adalah makhluk setengah kabane dan manusia yang disebut sebagai kabaneri. Mume lalu mengancam akan membunuh Kurusu dan yang lainnya jika menganggap mereka berdua sebagai musuh. Ia juga langsung menghajar Ikoma yang terus mengoceh kalau dirinya memang lebih baik keluar dari kereta. Mume lalu meminta Ayame agar mengizinkan mereka menumpang sampai ke Konggukaku, yang menjadi benteng terbesar milik keshogunan. Dan sebagai gantinya, ia dan Ikoma akan tetap berada di gerbong bagian belakang. Selama dalam perjalanan, para mekanik berusaha memperbaiki kebocoran pada tangki air. Namun, Kurusu menyadari kalau persediaan air dan makanan mereka tidak akan cukup, mengingat banyaknya penumpang di dalam kereta. Ia juga khawatir jika stasiun Konggukaku tidak akan menerima kedatangan mereka. Sementara itu, Ikoma tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia juga mendapati kalau semua luka yang ada di tubuhnya sudah sembuh dengan sendirinya. Mume lalu menjelaskan
kalau Ikoma kini memiliki tubuh dan kekuatan seperti Kabane, tapi pikirannya tetaplah pikiran seorang manusia. Setelah berpikir panjang, Ikoma pun memutuskan untuk ikut menuju Konggukaku. Ia berharap para ilmuwan di sana bisa melakukan sesuatu mengenai kondisi tubuhnya, mengingat kalau Konggukaku adalah pusat tempat penelitian Kabane. Sementara itu, beberapa orang mulai mendesak Ayame untuk segera menurunkan Ikoma dan Mumei dari kereta. Mereka juga meminta agar kereta segera dihentikan untuk sementara, agar mereka bisa mengadakan upacara doa untuk keluarga mereka yang sudah meninggal di Aragane. Mereka beralasan kalau doa mereka tidak akan sampai jika sudah pergi terlalu jauh. Sementara di tempat lain, Mumei tiba-tiba menerobos masuk ke dalam gerbong para penumpang. Setelah ia merasakan tanda-tanda keberadaan Kabane di tempat itu, kedatangannya lantas membuat orang-orang di tempat itu sangat panik dan juga ketakutan. Tapi anehnya, Mumei tak lagi merasakan keberadaan Kabane di gerbong itu. Sesaat kemudian, Kurusu datang ke tempat itu dan langsung mengarahkan senapannya pada mereka berdua. Di tengah ketegangan itu, seorang mekanik memberitahukan kalau tangki air mereka kembali mengalami kebocoran. Dan keadaan itu memaksa mereka untuk berhenti sejenak guna mengisi perbekalan air. Para penumpang juga menggunakan kesempatan itu untuk melakukan upacara doa bagi keluarga mereka yang sudah meninggal, sampai tangki air selesai diperbaiki hingga esok paginya. Di tengah upacara itu, tampak seorang pria yang mulai menghasut beberapa orang untuk segera menyingkirkan Ikoma dan Mumei dari dalam kereta. Sementara itu, Ikoma yang masih berada di dalam kereta menceritakan kalau batu yang ada di tangannya adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh adiknya, yang mana dulu mereka sering bermain di sungai dan menghabiskan waktu bersama. Tapi semuanya berubah pada 5 tahun yang lalu, di saat para Kabane menyerbu stasiun yang mereka tinggali. Semua orang berlari ketakutan menyelamatkan diri masing-masing pada saat itu, dan naasnya, adik Ikoma adalah satu dari sekian banyak korban yang tertangkap oleh para Kabane. Alih-alih menyelamatkannya, Ikoma malah berlari ketakutan untuk mencari pertolongan. Namun, tak ada satupun orang yang mau membantu dirinya. Ia lalu kembali dan mendapati sang adik sudah tewas dan mulai berubah. Ikoma pun terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu hingga saat ini. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang pengecut yang tak memiliki keberanian sedikit pun. Setelah mendengarkan itu, Mumei lantas berpikir kalau orang yang lemah memang akan mati dan yang kuat akan tetap hidup. Sesaat kemudian, beberapa orang mulai berdatangan untuk menyerang mereka berdua. Pada waktu yang bersamaan, Ayame juga datang untuk menghentikan aksi mereka. Ia lalu mengatakan kalau Ikoma dan Mumei sudah banyak membantu mereka. Namun, mereka tak peduli dan bersikeras untuk melakukan penyerangan. Untuk meyakinkan mereka, Ayame kemudian langsung menghujamkan pedangnya ke tubuh Ikoma, lalu meminta Ikoma untuk menyerang dirinya. Namun, Ikoma dengan lantang mengatakan kalau dirinya sudah bersumpah untuk tidak mengorbankan nyawa siapapun lagi, dan kini tujuan hidupnya adalah memusnahkan para Kabane. Setelah mendengar perkataan itu, seketika membuat mereka terdiam dan perlahan pergi dari sana. Ayame lalu meminta maaf karena harus melakukan cara yang seperti tadi. Di tengah obrolan mereka, Ikoma tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Di saat Ayame memeriksa keadaannya, Ikoma kemudian terbangun dan hendak memangsa gadis itu. Sementara di lain sisi, Mumei membuat para penumpang wanita sangat marah dan juga panik karena ia meminta darah mereka untuk dijadikan sebagai makanan. Di waktu yang bersamaan, semua orang di tempat itu dibuat sangat ketakutan di saat seorang penumpang wanita yang sedang mengandung mulai berubah menjadi Kabane. Tanpa berpikir panjang, Mumei kemudian langsung membunuhnya di saat itu juga. Kejadian itu lantas membuat syok semua orang yang ada di tempat itu. Sesaat kemudian, para Kabane mulai berdatangan dari hutan menuju mereka. Sementara itu, Kurusu langsung menyadarkan Ikoma yang hendak melukai Ayame. Tanpa berlama-lama lagi, mereka lalu segera menjalankan kereta dan pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Mumei sebelumnya malah semakin menambah kebencian orang-orang terhadap mereka. Hampir semua para penumpang merasa sangat ketakutan dan tak ingin berada dalam satu kereta bersama mereka berdua. Seorang pria bernama Akouji kemudian mendatangi Ayame bersama para penumpang lainnya untuk meminta pertanggungjawaban dari gadis itu.
serta mengatakan kalau Ayame masih belum layak untuk bertanggung jawab atas kereta ini. Mendengar itu, Ayame yang tak bisa berbuat apa-apa lagi, kemudian memutuskan untuk memberikan kunci kereta itu padanya. Di saat itu juga, Akoji langsung mengubah rute perjalanan kereta melalui jalur pegunungan, yang tak lain merupakan jalan pintas menuju Konggukaku. Ia tak peduli walaupun Ayame sudah memperingatkannya kalau jalur itu dipenuhi oleh para kabane. Sementara itu, beberapa pria memaksa Takumi untuk bergabung bersama Ikoma di gerbong bagian belakang. Mereka berdalih kalau Takumi telah membantu Ikoma. Tidak hanya itu, mereka juga berencana untuk memutus gerbong itu dari gerbong utama. Tapi sebelum itu terjadi, puluhan kabane tiba-tiba menerjang kereta tersebut dari atas perbukitan. Mereka kemudian masuk ke dalam gerbong ketujuh dan mulai membantai satu persatu penumpang yang ada di sana. Salah satu dari kabane itu bahkan mengetahui caranya bertarung dan menggunakan senjata. Mumei lalu menjelaskan kalau kabane seperti itu disebut sebagai wazatori, kabane yang belajar bertarung dari pengalamannya. Para penumpang yang ada di gerbong 7 pun sudah habis dibantai oleh kabane-kabane tersebut. Ayame yang mengetahui itu kemudian langsung pergi menuju ke sana bersama Kurusu dan para ksatria lainnya. Mereka lalu bertarung dengan sangat sengit melawan kabane-kabane itu. Namun, senjata yang mereka gunakan masih cukup sulit untuk membunuh para kabane tersebut. Salah satu pengawal Ayame yang bernama Korusuke bahkan harus menjadi korban atas kebrutalan makhluk itu. Menyadari bahwa dirinya sudah tidak tertolong lagi, Korusuke lalu memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Sementara itu, Ikoma yang masih terkurung di gerbong paling belakang tidak mau hanya berdiam diri. Ia dan Mumei lalu keluar melalui atap kereta dan segera pergi untuk membantu Ayame. Di lain sisi, Kurusu harus berjuang mati-matian menghadapi kabane wazatori sebelumnya. Akan tetapi, kabane itu masih terlalu kuat baginya. Ia pun terluka cukup parah setelah pedang makhluk itu menembus tubuhnya. Setelah mengalahkan para kabane yang berada di atap kereta, lantas membuat Mumei kehabisan tenaga dan tak sanggup lagi untuk berdiri. Ikoma pun memutuskan untuk meninggalkan Mumei dan pergi seorang diri. Akan tetapi, ia tiba-tiba merasakan hal yang sama seperti Mumei, yang mana dirinya juga sudah kehabisan tenaga. Kendati demikian, Ikoma tak menyerah dan terus merangkak dengan sisa tenaganya. Sesampainya di sana, ia lalu meminta siapapun untuk memberikan darah padanya, agar dirinya bisa mengalahkan kabane tersebut. Ayame yang mendengar itu kemudian langsung menyayat tangannya dan memberikan darahnya pada Ikoma. Di saat meminumnya, kekuatan dan energi Ikoma pun langsung pulih kembali. Ia lalu dengan cepat menyerang kabane itu, lalu menembak jantungnya menggunakan senapan penembus, yang seketika membuat makhluk itu tewas di saat itu juga. Setelah kejadian itu, sikap para penumpang kereta terhadap Mumei dan Ikoma pun mulai berubah. Ayame juga kembali memegang komando kereta tersebut. Ia lalu menegaskan kepada semua orang bahwa Mumei dan Ikoma akan tetap bersama mereka. Tak peduli jika mereka membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup, karena Ayame sendiri yang akan memberikan darahnya untuk mereka. Mendengar itu, Kurusu dan yang lainnya lalu mengatakan kalau mereka juga bersedia memberikan darah mereka untuk Mumei dan Ikoma. Mereka mengaku tidak keberatan sama sekali karena Mumei dan Ikoma telah banyak membantu mereka. Kini mereka akan saling membantu satu sama lain untuk bisa sampai ke tujuan. Setelah beberapa hari, senapan penembus milik Ikoma akhirnya berhasil dikembangkan dan dirakit dalam jumlah yang banyak, yang mana itu akan mempermudah mereka untuk menghadapi para kabane. Selain itu, Ikoma juga telah melapisi pedang yang mereka gunakan dengan lapisan logam yang menutupi jantung kabane untuk memperkuat daya tahannya di saat melawan para kabane. Sementara di lain sisi, Mumei mendapat pujian dari para penumpang kereta setelah dirinya menghentikan 2 orang pria yang berkelahi dan membuat keributan di dalam gerbong penumpang. Secara tiba-tiba, kereta berhenti mendadak di saat hendak melewati stasiun Yashiro. Hal itu dikarenakan mereka tidak mendapatkan balasan apapun dari stasiun tersebut. Setelah diamati, stasiun itu ternyata telah diserang oleh para kabane. Di samping itu, mereka juga tak bisa melewati stasiun tersebut karena menara pemantau yang ada di sana telah roboh dan menimpa jalur kereta. Beberapa orang yang selamat di stasiun itu lalu menceritakan kalau mereka diserang pada 3 hari yang lalu. Pada saat itu,
satu sosok hitam besar tiba-tiba muncul dari atas tembok dan kemudian mulai melahap semua orang. Secara kebetulan, Mumei bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya di stasiun itu. Dia adalah seorang mantan informan yang memberikan banyak informasi kepada Mumei. Pria itu lalu memberitahukan kalau pihak keshogunan telah memperoleh banyak senjata, tapi senjata itu bukan untuk melawan Kabane, melainkan senjata untuk membunuh umat manusia. Pria itu lalu meminta Mumei untuk memberitahukan hal tersebut kepada kakak Mumei yang disebutnya sebagai Tuan Muda. Selain itu, dia juga memperingatkan Mumei agar segera menyelesaikan tugasnya jika ia tak ingin dibuang seperti yang lainnya. Sementara itu, Ayame dan yang lainnya masih memikirkan cara agar mereka bisa melewati stasiun ini. Ikoma lalu menyarankan agar mereka pergi ke ruang mesin uap untuk menyalakan mesin derek yang bisa mereka gunakan untuk menyingkirkan reruntuhan menara tersebut. Tapi masalahnya, jalan menuju ruang mesin uap telah dipenuhi oleh para Kabane. Karena itulah mereka akan menggunakan jalan yang sedikit memutar untuk menghindarinya. Tapi ide itu langsung ditolak oleh Mumei. Ia dengan jemawa berkata kalau dirinya akan menggunakan jalan utama dan bertarung melawan para Kabane. Mumei juga tidak mau mendengarkan peringatan dari Ikoma dan lebih memilih caranya sendiri. Setelah mempersiapkan senjata masing-masing, Ikoma dan yang lainnya kemudian bergerak menuju ruang mesin uap. Sementara Mumei menggunakan jalur utama seperti keinginannya. Para Kabane yang ada di jalur itu kemudian langsung menghadang dirinya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Mumei. Ia dapat dengan mudah membunuh satu persatu Kabane tersebut. Sesaat kemudian, Ikoma mendapati Mumei yang sudah lebih dulu sampai di ruang mesin uap. Ikoma kemudian langsung mengaktifkan mesin uap yang ada di tempat itu. Di waktu yang bersamaan, mereka mendapat satu masalah baru, yang mana para Kabane dengan jumlah yang tidak terhitung lagi mulai mendekati mereka. Ternyata, kekacauan yang dibuat oleh Mumei malah memancing para Kabane itu mendatangi mereka. Setelah mesin uap menyala, mereka lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Takumi yang mengoperasikan mesin derek mulai mengangkat reruntuhan menara yang menimpa jalur kereta. Namun, para Kabane juga mulai menyerbu tempat itu dan semakin menyulitkan mereka. Untuk berjaga-jaga, Ikoma lalu meminta Takumi untuk kembali ke dalam kereta. Sementara dirinya yang akan mengendalikan mesin derek tersebut. Mumei pun harus berjuang keras melindungi tempat itu dari para Kabane. Akan tetapi, banyaknya Kabane itu membuat dirinya sangat kelelahan. Ia bahkan sampai terjatuh ke dalam jurang setelah dilempar oleh salah satu Kabane yang cukup kuat. Melihat itu, Ikoma kemudian segera pergi ke bawah untuk menyelamatkannya, meninggalkan kemudi mesin derek yang belum mengangkat reruntuhan menara itu sepenuhnya. Kemudian secara tiba-tiba, satu sosok makhluk hitam berwujud besar keluar dari dalam ruang mesin yang tadinya dipenuhi oleh para Kabane. Dan itu adalah makhluk misterius yang diceritakan oleh orang yang selamat dari stasiun ini sebelumnya. Ternyata, itu adalah sekumpulan Kabane yang bergabung menjadi satu. Sementara itu, Mumei yang tidak sadarkan diri mengingat kembali di saat temannya dibunuh tepat di hadapannya. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya yang sedang tertimpa oleh reruntuhan. Sedangkan itu, Ayame dan yang lainnya masih mencari cara untuk bisa keluar dari stasiun ini. Akoji lalu menyarankan agar mereka menerobos menara yang menimpa jalur kereta yang sudah terangkat sebagian, tanpa menghiraukan kerusakan yang akan ditimbulkan pada kereta. Tapi Takumi langsung menentang ide tersebut, karena dirinya tak ingin mereka pergi begitu saja meninggalkan Mumei dan Ikoma. Ayame pun sependapat dengannya. Selain itu, mereka juga tak boleh meremehkan makhluk besar itu yang akan kembali menyerang mereka jika kereta bergerak. Di lain sisi, Ikoma masih terus berjuang untuk mengeluarkan Mumei dari dalam reruntuhan. Akan tetapi, peralatan yang dibawanya tak sanggup untuk menarik Mumei keluar. Masalah pun semakin bertambah di saat virus Kabane yang ada di dalam tubuh Mumei mulai menyebar. Dan jika itu dibiarkan, dirinya akan berubah menjadi Kabane seutuhnya. Tapi untungnya, Ikoma membawa persediaan darah untuk mereka berdua. Sesaat kemudian, para Kabane mulai berdatangan ke tempat itu. Ikoma lalu mempersiapkan senjatanya dan pergi melawan para Kabane tersebut. Beberapa saat kemudian, Kurusu dan yang lainnya akhirnya datang untuk membantu mereka berdua. Mereka lalu dengan cepat kembali ke dalam kereta. Sementara makhluk besar itu mulai mengejar mereka. Mumei lalu menjelaskan
kalau monster besar itu akan menyerap makhluk apapun yang ada di sekitarnya. Di dalam monster besar itu, terdapat satu kabane yang menjadi jantungnya. Dan cara satu-satunya untuk mengalahkan monster itu adalah dengan membunuh kabane tersebut. Tapi hal itu cukup sulit, mengingat banyaknya kabane yang melindunginya. Namun jika menembaknya dengan meriam, tubuhnya akan menyebar dan jantungnya akan terlihat. Setelah mengangkat reruntuhan yang menghalangi jalur kereta, mereka lalu segera menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Saat kereta dijalankan, monster besar itu langsung mengejar mereka. Takumi lalu melepaskan tembakan meriam yang pertama ke arah monster itu. Tapi sayang tembakannya meleset dan hanya menyerempet bagian kepalanya. Sementara itu, Kurusu bersama para ksatria lainnya bertugas melindungi kereta dari para kabane yang menyebar. Takumi lalu kembali membidik bagian jantung monster besar itu. Ia kemudian melepaskan tembakan kedua, yang kali ini tepat mengenai jantung monster tersebut. Di saat itu juga, Mumei dengan cepat langsung membunuh kabane yang menjadi jantung monster itu. Alhasil, monster besar itu pun berhasil dikalahkan dan hancur tercerai-berai. Mereka lalu segera pergi meninggalkan stasiun tersebut. Selama dalam perjalanan, Kurusu mulai mengajari Ikoma bagaimana caranya bertarung seperti seorang ksatria. Hal itu lantas membuat hubungan mereka semakin baik satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di stasiun Shitori yang menjadi persinggahan kedua menuju Konggukaku. Semua penumpang pun tak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya di saat melihat stasiun itu yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah diperiksa, mereka pun diizinkan masuk ke dalam kota. Mereka lalu membagi tugas untuk membeli beberapa hal penting yang mereka butuhkan selama dalam perjalanan. Sementara Ayame sendiri berencana untuk menemui penguasa stasiun ini. Semua para penumpang pun tampak sangat senang bisa beristirahat setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Ikoma dan yang lainnya juga menggunakan kesempatan itu untuk membeli beberapa pakaian baru. Setelah itu, Ikoma lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa kembang api untuk digunakan merayakan festival Tanabata yang jatuh pada hari ini. Sementara di tempat lain, Ayame bertemu dengan wakil pemimpin stasiun ini yang bernama Yamazaki. Ayame lalu memperlihatkan senapan penembus rancangan Ikoma yang telah mereka produksi. Yamazaki pun sangat terkesan melihat kekuatan yang dimiliki oleh senapan tersebut. Ayame lalu berkata, kalau ia bersedia untuk memberikan desain dari senapan tersebut. Tapi sebagai gantinya, Yamazaki harus memberikan mereka persediaan makanan dan juga merawat penumpang yang terluka. Tanpa berpikir panjang, Yamazaki pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Sementara itu, tampak pemimpin stasiun ini yang bernama Hirotsuka sedang melakukan pertemuan dengan utusan kesogunan yang bernama Kogenta. Ia juga datang bersama dengan mantan informan yang bertemu dengan Mumei sebelumnya, yang saat ini sedang bekerja untuknya. Kogenta lalu memberitahukan kalau sang pembebas akan segera tiba sebentar lagi di stasiun ini. Awalnya, Hirotsuka menolak untuk terlibat dalam konflik kekuasaan kesogunan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa ketika diingatkan mengenai kejadian yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Mumei memilih untuk menyendiri dari yang lainnya. Ia mengenang kembali di saat dirinya merayakan Tanabata bersama ibunya beberapa tahun yang lalu. Hari indah di mana semuanya masih baik-baik saja. Tapi kini semuanya sudah berubah. Ia sangat khawatir apakah dirinya besok masih seperti sekarang ini atau berubah menjadi Kabane. Mendengar itu, Ikoma lalu berjanji akan membantu Mumei untuk bisa menjadi manusia kembali, agar Mumei bisa makan dan menikmati hidup seperti manusia lainnya. Ikoma akan berjuang sekalipun dirinya tak tahu bagaimana ia bisa melakukannya. Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul untuk merayakan festival Tanabata. Masing-masing dari mereka kemudian menuliskan harapan mereka pada sepotong kertas, lalu menggantungnya di sebuah pohon bambu. Dengan lantang, Ikoma lalu memberitahukan apa harapannya, yang mana dirinya ingin memusnahkan semua Kabane, kemudian mengambil kembali tanah dan rumah mereka yang sudah direbut. Mendengar itu lantas membuat mereka semua semakin bersemangat. Malam itu kemudian ditutup dengan letusan kembang api yang sangat indah. Pada keesokan harinya, semua penduduk stasiun Shitori menyambut dengan meriah kedatangan kereta milik pasukan pembebas. Mereka adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk memburu para Kabane. Konon katanya,
pasukan itu telah banyak merebut kembali tanah yang dikuasai oleh para Kabane, kemudian mengembalikannya kepada warga. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Biba, yang tak lain adalah putra shogun satu-satunya. Ternyata, dia adalah orang yang dianggap oleh Mumei sebagai kakak, dan Mumei adalah bagian dari pasukan pemburu yang dipimpinnya. Hal itu lantas sangat mengejutkan Ikoma dan yang lainnya. Mumei lalu memperkenalkan Ayame kepada Biba, serta memberitahukan kalau Ikoma juga Kabaneri sama seperti dirinya. Di saat berbicara empat mata dengannya, Ikoma merasa kalau Biba bukanlah pahlawan seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Menurut Biba, orang yang lemah tidak akan bisa bertahan di dunia yang mereka tempati saat ini. Sesaat berselang, terompet peringatan tiba-tiba berbunyi. Kemudian tampak ratusan Kabane yang perlahan mulai mendekati stasiun tersebut. Mengetahui itu, Biba bersama anak buahnya lalu segera keluar dari dalam stasiun untuk menyerang secara langsung para Kabane tersebut. Pertama, mereka menembakkan bom pembakar menggunakan mortir ke arah Kabane-Kabane itu. Setelah itu, Biba bersama tim pemburu bergerak menggunakan kendaraan bermotor untuk menghabisi para Kabane itu dari jarak yang dekat. Ikoma yang tak mau berdiam diri juga ikut membantu mereka membunuh para Kabane itu. Tak butuh waktu lama, semua Kabane-Kabane itu pun berhasil dimusnahkan. Sebelum kembali, Biba didatangi oleh sang informan yang dulu pernah bekerja untuknya. Pria bernama Enoku itu lalu memberitahukan kalau seseorang telah memerintahkannya untuk membunuh Biba. Sebagai wujud kesetiaannya, Enoku pun bersedia untuk memberitahukan siapa orang yang telah menugaskannya, dan Biba hanya perlu meminta itu darinya. Namun, Biba sama sekali tidak menghiraukannya dan memintanya untuk segera pergi. Kata-kata itu lantas membuat Enoku sangat marah dan langsung menyerangnya. Tapi Biba dengan cepat menghindar dan langsung membunuhnya. Ikoma yang melihat itu pun tak bisa menyembunyikan rasa amarahnya, sebab ia sebelumnya mendengar kalau Enoku meminta untuk diampuni. Sebelum situasi semakin memanas, Takumi lalu segera membawa Ikoma pergi dari tempat itu. Sesaat kemudian, para anak buah Biba tiba-tiba datang menyergap Hirotsuka dan Kogenta. Mereka lalu membunuh Kogenta dan membawa Hirotsuka ikut bersama mereka sebagai tahanan. Sementara itu, Biba memutuskan untuk mengawal Ayame dan semua penumpang kereta besi menuju Konggukaku. Ia berdalih kalau jalur menuju ke sana masih belum aman. Hal itu lantas membuat senang semua penumpang kereta. Mereka yakin kalau Biba dan pasukannya akan melindungi mereka selama di perjalanan. Tapi tidak dengan Ikoma. Ia sangat yakin kalau Biba tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Sementara itu, tampak beberapa ilmuwan yang bekerja pada Biba sedang memeriksa kondisi tubuh Mumei. Setelah pemeriksaan itu, Biba lalu memerintahkan Mumei untuk mengambil kunci kereta besi yang dipegang oleh Ayame. Dengan berat hati, Mumei pun tak bisa menolak perintah tersebut. Ia lalu segera mendatangi Ayame untuk meminta kunci itu. Ayame lantas menanyakan apa keperluannya dengan kunci tersebut. Tapi Mumei bersikeras tanpa memberitahukan apa alasannya. Ia bahkan sampai mengeluarkan senjata untuk mengancam Ayame. Pada waktu yang bersamaan, Yukina tiba-tiba datang ke tempat itu dan langsung memberikan kuncinya pada Mumei. Akan tetapi, kunci yang diberikannya adalah kunci ruangan yang lain. Sementara itu, Biba ternyata menyembunyikan banyak Kabane di gerbong depan keretanya. Tampak pula di sana ada Hirotsuka yang sudah mereka tangkap sebelumnya. Pada 10 tahun yang lalu, Hirotsuka bertugas mengatur persediaan bagi pasukan pemburu yang dipimpin oleh Biba. Biba lalu bertanya, siapa orang yang telah memerintahkan Hirotsuka untuk meninggalkan pasukannya di medan perang pada saat itu. Di waktu yang bersamaan, Ikoma tiba-tiba merasakan keberadaan Kabane dari gerbong kereta pasukan pemburu. Ia lalu segera pergi menuju ke sana untuk memeriksanya. Namun, pintu untuk masuk ke sana tidak bisa dibuka. Sementara itu, Biba langsung menyadari kalau kunci yang dibawa oleh Mumei bukanlah kunci mesin kereta. Ia lalu berkata, kalau para penumpang kereta tidak percaya lagi pada Mumei dan telah membohonginya. Salah satu anak buah Biba memberitahukan mengenai Ikoma yang terus menggedor pintu gerbong mereka. Mumei kemudian segera meminta Ikoma untuk segera pergi. Di saat Ikoma menanyakan keberadaan Kabane di gerbong itu, Mumei pun langsung membenarkannya. Ia mengatakan kalau para Kabane itu dijadikan sebagai objek penelitian untuk mengetahui kelemahan mereka. Di sini Mumei akhirnya mengaku
kalau dirinya tak pernah digigit oleh Kabane, melainkan ia sendirilah yang meminta agar diubah menjadi Kabaneri. Hal itu ia lakukan karena terperdaya oleh kata-kata Biba. Biba mengatakan kalau Mumei tak boleh menjadi orang lemah yang berakhir tewas seperti ibunya, dan itu adalah cara satu-satunya agar dirinya bisa menjadi kuat. Ikoma lalu berusaha menahan Mumei agar tidak kembali lagi ke dalam sana, tapi Mumei menolak dan sama sekali tidak menghiraukannya. Di sini Ikoma pun sudah benar-benar yakin kalau Biba adalah seorang penjahat yang bersembunyi di balik kata pahlawan. Ia bahkan tersenyum di saat membunuh Enoku sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di stasiun Iwato yang menjadi benteng terakhir sebelum menuju Konggukaku. Namun, stasiun itu hanya memberikan izin masuk kepada Ayame dan penumpang kereta besi lainnya. Sementara para pasukan pemburu tidak diizinkan untuk masuk, dan hal itu atas perintah langsung dari Kesogunan. Para penumpang kereta besi kemudian ditempatkan di sebuah tempat khusus untuk dikarantina sebelum menuju Konggukaku. Sementara itu, Ikoma segera memberitahukan mengenai keberadaan Kabane di gerbong kereta pasukan pemburu. Ikoma bahkan meyakini kalau jumlahnya sebanyak ratusan. Sementara itu, Biba telah merencanakan sesuatu untuk bisa memasuki stasiun tersebut. Ia pun diizinkan untuk bertemu dengan pemimpin stasiun ini yang bernama Maeda. Namun, dirinya hanya boleh ditemani oleh wanita atau anak kecil. Biba lalu membawa Mumei dan anak buahnya yang bernama Horobi. Sementara di tempat lain, tampak Ayame yang sudah lebih dulu melakukan pertemuan dengan Maeda. Dirinya pun diizinkan untuk menggunakan jalur kereta Iwato menuju Konggukaku. Maeda juga memberitahukan mengenai pertemuan yang akan dilakukannya dengan Biba, yang mana mereka akan membahas soal persediaan makanan. Walau ia sebenarnya sedikit khawatir dengan pertemuan itu, karena Biba sendiri memiliki perseteruan dengan Shogun dalam 10 tahun terakhir ini. Sesaat kemudian, Biba akhirnya sampai di tempat itu. Ia pun langsung disambut baik oleh Maeda, tapi tidak dengan para pengawalnya yang masih menaruh curiga padanya. Di tengah pertemuan itu, Mumei tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke toilet. Tapi itu hanya akal-akalannya semata, yang mana tujuan sebenarnya adalah pergi menuju gerbang stasiun tersebut. Secara kebetulan, Ikoma dan Takumi melihatnya pergi menuju ke sana. Setelah melumpuhkan penjaga yang ada di sana, Mumei kemudian langsung menarik tuas untuk membuka gerbang stasiun tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Ikoma dan Takumi juga tiba di tempat itu. Mereka bertiga pun dibuat sangat terkejut di saat melihat para pasukan pemburu yang sedang memandu ratusan Kabane memasuki stasiun tersebut. Hal itu lantas membuat Mumei tak memahami apa yang sedang terjadi. Mereka lalu berusaha menutup gerbang itu kembali. Namun, salah satu anak buah Biba langsung memutus tali jembatan itu. Di saat itu juga, lonceng peringatan pun langsung dibunyikan di seluruh penjuru kota. Mendengar itu, Biba dan Horobi kemudian langsung menghabisi Maeda bersama dengan anak buahnya. Sementara itu, semua penduduk kota berusaha menyelamatkan diri dari para Kabane yang menyerang mereka. Melihat keadaan itu, Mumei pun mulai menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukannya. Hati dan perasaannya pun dibuat sangat terguncang di saat menyaksikan sepasang ibu dan anak yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka setelah tergigit oleh Kabane. Sementara itu, Ikoma masih terus berjuang untuk melindungi semua penumpang kereta besi dari para Kabane. Di lain sisi, Biba dan pasukannya sudah bersiap untuk pergi meninggalkan stasiun ini. Biba juga membawa Ayame untuk ikut bersama mereka sebagai tahanan. Melihat itu, Kurusu pun tak tinggal diam dan segera mengejar mereka. Sebelum meninggalkan kota itu, Biba kemudian menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Horobi, yang kemudian secara perlahan mulai mengubah tubuh wanita itu. Ia lalu menarik semua Kabane yang ada di sekitarnya untuk bergabung menjadi satu monster Kabane yang besar. Dan ternyata, monster Kabane yang dilawan oleh Ikoma sebelumnya adalah hasil dari rekayasa yang dibuat oleh Biba bersama para ilmuwannya. Mereka menyebutnya sebagai Kimaira. Para pasukan pertahanan stasiun itu kemudian langsung menyerangnya menggunakan meriam. Namun, serangan itu tidak berdampak apa-apa bagi monster besar itu. Di saat bertemu dengan Biba, Mumei lantas menanyakan kenapa mereka melakukan semua ini. Karena awalnya, ia mengira kalau dirinya membuka gerbang stasiun hanya agar mereka bisa melintasi kota ini. Alih-alih menjawabnya, Biba malah meminta Mumei untuk melihat seisi kota yang sudah hancur. Menurutnya,
Ini adalah arti dari kebebasan dan kesederajatan yang menjadi tujuannya selama ini. Sementara itu, Horobi yang berada di dalam Kimaira mulai kehilangan akal dan juga kesadarannya. Sesaat kemudian, Kurusu akhirnya berhasil menaiki kereta pasukan pemburu. Para anak buah Biba kemudian langsung menyerang dirinya. Melihat itu, Ayame lantas meminta mereka untuk berhenti. Jika tidak, dirinya akan menjatuhkan koper berharga yang telah direbutnya dari para ilmuwan itu. Tapi mereka menolak dan malah hendak menyerangnya. Kurusu kemudian dengan cepat langsung menyerang pria itu. Namun, hal itu malah membuat mereka berdua terjatuh ke bawah bersama dengan kopernya. Sementara di tempat lain, Horobi yang telah kehilangan kesadarannya akhirnya berubah menjadi Kabane seutuhnya. Ia kemudian langsung membunuh satu persatu rekannya sendiri. Akan tetapi, ia tiba-tiba berhenti di saat hendak menyerang Biba, yang mana dirinya seakan mendapatkan sedikit kesadarannya. Kendati demikian, Biba tetap membunuhnya dengan menghujamkan pedangnya ke jantung wanita itu. Setelah kekacauan itu berakhir, Biba lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap semua orang yang berhasil selamat, serta membunuh siapa saja yang sudah tergigit oleh Kabane. Hal itu lantas membuat Ikoma sangat murka, tapi saat ini dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Biba juga memerintahkan anak buahnya untuk menahan Mumei. Atas hal itu, Mumei pun akhirnya menyadari kalau selama ini Biba telah membohonginya. Biba lalu membawa mereka semua menuju Konggukaku. Mereka juga diberikan makan agar bisa bertahan hidup, dan hal itu dilakukan agar ia bisa mengambil darah mereka. Di saat pengambilan darah sedang berlangsung, seorang pria berusaha memohon agar darahnya diambil 2 kali untuk menggantikan istrinya. Alih-alih mengizinkannya, salah satu anak buah Biba malah memenggal tangan pria itu. Hal itu lantas membuat semua orang sangat ketakutan dan tak berani melawan. Takumi yang sudah tak tahan lagi dengan hal itu, lalu mendatangi Ikoma yang ditahan di sebuah tempat khusus, kemudian memintanya untuk melakukan sesuatu. Ikoma lantas berkata kalau dirinya akan mulai bergerak pada saat pengambilan darah esok harinya. Sementara di lain sisi, Biba sedang membuat kesepakatan dengan Ayame, yang mana Ayame harus meminta Konggukaku untuk membukakan gerbang bagi mereka, serta mengantarkan Biba pada ayahnya. Dan sebagai imbalannya, Ayame bersama semua penumpang kereta besi akan dibebaskan. Setelah berpikir panjang, Ayame pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Pada 10 tahun yang lalu, Shogun mengirim ratusan ribu pasukan ke suatu daerah untuk memusnahkan para Kabane. Dan Biba adalah komandan pasukan itu, walaupun usianya masih 12 tahun. Semuanya pun berjalan sesuai rencana pada saat itu. Mereka berhasil membantai para Kabane dan mendirikan markas di sana. Namun, masalah mulai datang di saat suplai persediaan mereka tiba-tiba berhenti dan meninggalkan mereka di kepungan para Kabane. Pada akhirnya, keadaan pun berbalik dan mereka mengalami kehancuran. Biba meyakini kalau dalang dari semua itu adalah ayahnya sendiri. Karena itulah ia hendak membalaskan perbuatan sang ayah dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Ikoma dan yang lainnya mulai mengatur rencana pemberontakan mereka secara diam-diam. Ikoma menyarankan agar mereka mengambil alih ruang mesin kereta pasukan pemburu terlebih dahulu. Jika berhasil menguasainya, Biba tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan, dia mungkin akan setuju untuk melepaskan Mumei dan Ayame. Untuk bisa masuk ke sana, mereka harus terlebih dahulu mencuri kunci yang selalu dibawa oleh bawahan Biba setiap mengambil darah. Sedangkan itu, Mumei menanyakan kenapa Biba mengambil paksa darah para penumpang kereta besi. Untuk yang kedua kalinya, Biba tidak menjawab pertanyaan dari Mumei. Ternyata, Mumei juga tidak mengetahui bahwa Biba sedang merencanakan penyerangan terhadap kesogunan. Pada keesokan malamnya, para anak buah Biba kembali datang untuk mengambil darah mereka. Ikoma dan para penumpang kereta besi lainnya kemudian segera menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Pertama, mereka membuka pipa uap untuk mengaburkan pandangan para anak buah Biba. Kemudian menyerang mereka dengan apa saja yang bisa dijadikan sebagai senjata. Serangan dadakan itu lantas membuat para anak buah Biba sangat kewalahan dan akhirnya bisa dikalahkan. Setelah mendapatkan kuncinya, Ikoma dan Takumi lalu segera pergi menuju ruang mesin. Kabar mengenai pemberontakan itu pun langsung diketahui oleh Biba. Ia lalu memerintahkan Mumei untuk menghabisi mereka. Tapi jika Mumei menolak, ia akan memerintahkan para ilmuwannya untuk berhenti memberikan Mumei pengobatan
dan virus Kabane itu akan menyebar di seluruh tubuhnya. Hal itu lantas membuat Mumei sangat dilema. Tapi setelah mengingat kebaikan para penumpang kereta besi, Mumei akhirnya menolak perintah tersebut. Mendengar itu, Biba lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mumei. Sesaat kemudian, Ikoma dan Takumi akhirnya sampai di ruang mesin. Akan tetapi, kunci yang mereka bawa tak bisa membuka pintu itu. Kemudian secara tidak terduga, Biba keluar dari dalam dan memperlihatkan kunci yang sebenarnya. Ternyata, ia sudah mengetahui kalau Ikoma akan melakukan pemberontakan. Karena itulah ia berjaga-jaga dengan mengganti kuncinya. Tanpa berbasa-basi lagi, Biba kemudian langsung menembak Ikoma. Di saat itu juga, Takumi langsung menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Ikoma. Kematian sahabatnya itu lantas membuat Ikoma benar-benar hancur dan sangat terpukul. Ia lalu berusaha melawan mereka seorang diri. Namun, salah satu anak buah Biba langsung melepaskan tembakan yang seketika menghancurkan tangannya. Di tengah rasa putus asanya, Mumei akhirnya datang ke tempat itu dengan tatapan mata yang sangat kosong. Ia kemudian menghujamkan pedangnya ke jantung Ikoma, yang kemudian membuat Ikoma terjatuh dari kereta dan terjun ke dalam jurang. Tapi entah bagaimana, Ikoma berhasil selamat dari kejadian itu. Pada 10 tahun yang lalu, terjadi perseteruan kekuasaan di dalam keshogunan. Ayah Biba yang takut kehilangan kekuasaannya pun mulai berhalusinasi dan tak sengaja melukainya. Sejak saat itulah hubungannya dengan sang ayah mulai retak. Setelah menceritakan itu, Biba kemudian menyuntik Mumei dengan cairan yang sama seperti yang ia suntikan ke dalam tubuh Horobi. Sementara di Konggukaku, berita mengenai hancurnya benteng Iwato yang didalangi oleh Biba akhirnya sampai kepada Shogun. Setelah mengumumkan hal itu kepada rakyatnya, Shogun lalu meminta mereka semua untuk tidak takut, karena Konggukaku adalah benteng yang sangat kokoh. Akan tetapi, ia merahasiakan tentang monster Kabane yang telah menghancurkan stasiun Iwato. Ia bahkan sampai membunuh seorang bawahannya yang mengetahui hal itu. Kembali pada Ikoma, yang masih dihantui rasa putus asa atas apa yang telah terjadi. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Takumi. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Kurusu yang hendak menuju Konggukaku, bersama dengan seorang ilmuwan Biba yang berhasil ditangkapnya. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi, lantas membuat Kurusu sangat marah, dan berpikir kalau Ikoma telah melarikan diri. Tak lama kemudian, kereta benteng besi dan para pasukan pemburu akhirnya sampai di Konggukaku. Ayame lalu memperkenalkan siapa dirinya, serta memperlihatkan Biba yang telah berhasil ditangkapnya. Namun, itu hanyalah bagian dari rencana yang sudah diatur oleh Biba. Permintaan Ayame untuk masuk ke dalam kota pun diberikan oleh pasukan penjaga. Akan tetapi, semua penumpang harus ditahan terlebih dahulu untuk diperiksa. Sementara Biba akan diantar langsung ke hadapan Shogun. Saat dibawa ke hadapannya, Shogun langsung menyadari kalau putranya itu sedang bersandiwara dan juga merencanakan sesuatu. Di antara barang-barang milik Biba yang disita, sang ayah menemukan sebuah pisau yang dulu ia pakai untuk melukai putranya itu. Tanpa keraguan, Biba lalu meminta sang ayah untuk memberinya hukuman dengan cara membunuhnya menggunakan pisau itu. Ketika sang ayah hendak mengeluarkan pisau itu dari sarungnya, tangannya tiba-tiba berdarah karena tertusuk oleh jarum kecil yang ada di gagang pisau tersebut. Ternyata, Biba telah menaruh darah Kabane pada jarum kecil itu, dan itu adalah bagian dari rencananya. Biba lalu mengatakan bahwa para Kabane bisa membaur di antara para manusia. Setelah mengatakan itu, virus Kabane mulai menyebar ke seluruh tubuh sang ayah. Hal itu lantas membuat semua orang sangat panik dan langsung menembakinya. Biba lalu mengumumkan ke seluruh penjuru kota itu bahwa masih banyak lagi Kabane yang membaur di antara mereka. Hal itu lantas menimbulkan kepanikan di antara semua penduduk kota. Masing-masing dari mereka kemudian saling mencurigai dan menyerang satu sama lain. Para anak buah Biba yang masih berada di luar benteng kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk masuk ke dalam. Mereka juga melepaskan ribuan Kabane untuk menambah kekacauan di kota itu. Setelah melihat luka tikam di dada Ikoma, Kurusu berujar kalau Ikoma pasti akan tewas jika meleset sedikit saja. Dilihat dari sudut lukanya, Kurusu sangat yakin kalau Mumei memang sengaja tidak mengincar jantung Ikoma. Itu artinya, Mumei masih memiliki sedikit kesadaran pada saat melakukannya. Tapi sekarang sudah tidak lagi,
karena Biba telah mengubahnya menjadi Kimaira. Ilmuwan Biba yang ada di tempat itu lalu memberitahukan semuanya mengenai Kimaira yang mereka ciptakan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menyuntikkan darah putih ke jantung Mumei. Dengan begitu, Mumei dapat dikeluarkan dari dalam Kimaira. Setelah mempersenjatai tangannya dengan senapan penembus, Ikoma lalu meminta darah hitam itu disuntikkan ke dalam tubuhnya. Awalnya, ilmuwan itu coba memperingatkan Ikoma kalau darah hitam tak akan bisa mengubah seorang pria menjadi Kimaira. Jiwanya malah akan terbakar dan membuatnya berubah menjadi Kabane. Dan karena darah putih yang ada padanya cuma satu, Ikoma harus memilih antara menyelamatkan Mumei atau dirinya sendiri. Walau sudah mengetahui segala resikonya, Ikoma tetap bersikeras dan berkata bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat. Tanpa keraguan, ia lalu menyuntikkan darah hitam itu ke jantungnya. Sementara di tempat lain, tampak Mumei yang telah berubah menjadi Kimaira. Seluruh penjuru kota itu pun berada di dalam situasi yang sangat kacau. Beberapa saat kemudian, Ikoma dan Kurusu akhirnya sampai di Konggukaku. Mereka kemudian menghabisi satu persatu Kabane yang ada di hadapan mereka. Setelah itu, mereka lalu pergi menuju Mumei untuk menyuntikkan darah putih padanya. Sementara di lain sisi, para penumpang kereta besi mendapat diskriminasi dari para warga setempat. Mereka dituduh telah membawa Kabane ke kota ini. Ayame kemudian langsung menenangkan mereka semua. Ia juga mengajak mereka untuk pergi meninggalkan kota ini bersama para penumpang kereta besi. Sementara itu, langkah Ikoma untuk mendekati Mumei langsung dihadang oleh para anak buah Biba. Namun, Ikoma yang sekarang bukan lagi tandingan bagi mereka. Dengan kekuatan barunya, Ikoma dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. Bahkan, Ikoma bisa menghancurkan kereta pasukan pemburu yang hendak menabrak dirinya. Mengetahui jika anak buahnya sudah dihabisi, Biba lalu memutuskan untuk turun tangan langsung menghadapi Ikoma. Tapi untuk berjaga-jaga, seorang ilmuwannya lalu menyarankan agar Biba membawa satu kapsul darah putih. Sementara itu, tampak Mumei yang telah mencapai batasnya dan akan segera berubah menjadi Kabane seutuhnya. Untungnya, Ikoma sudah hampir sampai dan berada tak jauh darinya. Akan tetapi, Biba juga sampai di tempat itu untuk menghabisinya. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Awalnya, Biba yang sudah memiliki banyak pengalaman bertarung membuat Ikoma sungguh tidak berdaya. Namun, Ikoma yang telah mempertaruhkan nyawanya tak mau menyerah begitu saja. Ia lalu bangkit dengan seluruh kekuatannya. Di saat hendak menyerang Biba, Ikoma tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Mumei. Biba lantas menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Ikoma dari belakang secara diam-diam. Namun, Ikoma segera tersadar dan langsung menembak Biba menggunakan senapan penembus. Di sini kemudian terungkap kalau Biba juga seorang Kabaneri. Setelah itu, Ikoma lalu segera menyuntikkan darah putih ke jantung Mumei. Alhasil, Mumei pun berhasil selamat dan mendapatkan kesadarannya kembali. Ia kemudian langsung menghujamkan pedangnya ke jantung Biba, yang terus menyerang Ikoma yang sudah tidak berdaya. Dan pada akhirnya, Biba pun tewas di tangan Mumei. Sesaat kemudian, Ayame memanggil mereka melalui pengeras suara, lalu meminta mereka untuk datang ke gerbang stasiun agar bisa pergi dari kota ini bersama-sama. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil keluar dari kota itu. Mumei pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat Ikoma tersadar dan dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu berkat darah putih yang ada di dalam tubuh Ikoma. Melihat itu, Mumei lantas menduga kalau Biba lah yang telah melakukannya. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut untuk mencapai impian mereka bersama.